Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nabila Putri Anis Kurli. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tentang ringkasan etika psikologi bab 3 dan bab 4. Menurut saya, materi ini sangat penting untuk dipahami karena berkaitan dengan bagaimana seorang psikolog harus bersikap secara profesional dan etis dalam memberikan layanan kepada klien. Pada slide pertama, yaitu slide kompetensi. Apa yang dimaksud dengan kompetensi? Kompetensi adalah kemampuan yang dimiliki oleh seorang psikolog dalam memberikan layanan, baik secara ilmiah maupun praktis, sesuai dengan batasan profesionalnya. Artinya, seorang psikolog tidak boleh sembarangan dalam menangani klien. Mereka harus bekerja berdasarkan latar belakang pendidikan, pelatihan, serta sertifikasi yang dimiliki. Hal ini sangat penting agar layanan yang diberikan benar-benar aman dan tepat bagi klien. Selain itu, jika seorang psikolog menghadapi kasus yang berada di luar kemampuannya, maka ia wajib melakukan rujukan kepada profesional lain yang lebih ahli di bidang tersebut. Ini menunjukkan bahwa dalam psikologi, keselamatan dan kesejahteraan klien adalah hal yang paling utama. Pada slide kedua, yaitu slide pengembangan kompetensi. Hal ini dilakukan melalui berbagai cara seperti mengikuti pelatihan, workshop, seminar ilmiah, serta supervisi profesional. Mengapa hal ini sangat penting? Karena ilmu psikologi itu terus berkembang dari waktu ke waktu. Jika seorang psikolog tidak mengembangkan dirinya, maka pengetahuannya bisa menjadi kurang relevan dengan kondisi saat ini. Dengan adanya pengembangan kompetensi, psikolog dapat memberikan layanan yang lebih baik, lebih akurat, dan sesuai dengan kebutuhan klien. Selanjutnya, slide ketiga, yaitu membahas tanggung jawab profesional. Tanggung jawab profesional berarti seorang psikolog harus menjalankan praktiknya secara jujur, etis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Psikolog juga harus memastikan bahwa setiap layanan yang diberikan itu tidak merugikan kliennya. Contohnya adalah menjaga kerahasiaan data klien, tidak menyebarkan cerita pribadi tanpa izin, serta hanya menangani kasus sesuai dengan keahliannya. Selain itu, seorang psikolog juga harus menggunakan alat tes yang sudah berstandar, sehingga hasilnya diperoleh dapat dipercaya dan tidak asal-asalan. Hal ini sangat penting karena keputusan yang diambil dari hasil asesmen bisa berdampak besar pada kehidupan klien. Hubungan ini merupakan hubungan profesional yang didasarkan pada kepercayaan. Seorang psikolog harus mampu menciptakan suasana yang aman, nyaman, sehingga klien merasa dihargai dan tidak takut untuk terbuka. Dalam hubungan ini, seorang psikolog harus menghormati hak, perasaan, serta kondisi klien. Jika hubungan ini berjalan dengan baik, maka proses konseling atau terapi juga akan lebih efektif. Sebaiknya, jika kepercayaan tidak terbangun, maka klien bisa merasa tidak nyaman dan sulit untuk tidur. Slide selanjutnya yaitu larangan dalam hubungan psikologi. Dalam hubungan psikolog dan klien, terdapat beberapa larangan yang harus dipatuhi. Pertama, seorang psikolog tidak boleh menjalin hubungan pribadi dengan klien seperti berpacaran. Kedua, seorang psikolog tidak boleh melakukan pelecehan dalam bentuk apapun terhadap klien, baik secara verbal, emosional, maupun seksual. Misalnya, seorang psikolog merendahkan atau mempermalukan kliennya saat konseling. Ketiga, tidak boleh memanfaatkan klien untuk kepentingan pribadi, seperti seorang psikolog meminta uang tambahan di luar biaya resmi pada umum. Larangan-larangan ini dibuat untuk menjaga profesionalitas dan melindungi klien dari kemungkinan penyalahgunaan konsen. Sebelum layanan psikolog diberikan, klien harus memiliki informan consent. Informan consent adalah persetujuan yang diberikan oleh klien setelah memahami informasi mengenai tujuan layanan, proses yang akan dijalani, kerahasiaan klien, serta kemungkinan keterlibatan pihak lain. Dengan adanya informed consent, klien memiliki hak untuk mengetahui dan menyetujui apa yang akan dilakukan dalam proses layanan. Selain itu, klien juga berhak untuk menghentikan layanan apabila dirasa tidak memberikan manfaat atau tidak sesuai dengan kebutuhannya. Dari seluruh pembahasan ini dapat disimpulkan
bahwa etika dalam psikologi sangat penting untuk menjaga profesionalitas serta melindungi kesejahteraan klien. Seorang psikolog tidak hanya dituntun untuk memiliki kemampuan, tapi juga harus memiliki tanggung jawab moral dalam menjalankan tugasnya. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya Nabila Putri Anis Kurli, pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.